Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat salihah yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sahabat salihah yang dirahmati Allah, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar kata maut atau kematian? Akankah yang ada di benak kita, kematian adalah sesuatu yang horor, ya, yang sangat menakutkan, ya? Atau bahkan kemudian ada yang berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang masih sangat jauh. Padahal sesungguhnya kalau kemudian kita berpikir, ya, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengannya. Sejatinya, kematian adalah sesuatu yang paling pasti di dunia ini. Apa yang sedang kita usahakan di dalam hidup kita? Ketika kita bekerja dengan kerasnya, ketika kita berusaha mengumpulkan materi, berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang kita inginkan, yang kita harapkan agar kemudian kelak nanti di masa tua, kita bersenang-senang, kita tidak kekurangan harta sedikit pun, itu belumlah sebuah kepastian. Tidak ada kepastian di dalamnya. Apa yang kita usahakan belum tentu sesuai dengan apa yang sedang kita harapkan. Akan tetapi, ketika kemudian kita berpikir tentang kematian, maka ini adalah sesuatu yang pasti. Ini adalah sesuatu yang niscaya akan dihadapi oleh siapapun yang bernafas, oleh siapapun yang memiliki nyawa. Sahabat salihah yang dirahmati Allah, setiap hari kita selalu dikabarkan terkait dengan informasi kematian. Bahkan di awal tahun 2021 kita dikabarkan dengan berita duka, musibah, ya, yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air. Bahkan setelah itu juga kita mendapati informasi berita begitu banyak bencana alam yang terjadi, baik itu banjir bandang, ya, baik itu gempa, ya, juga susulan angin puting beliung, bahkan kemudian banjir di beberapa daerah yang kemudian semakin menyusul, ya, erupsi Gunung Merapi dan lain sebagainya. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang dekat. Ya, berapa banyak kerabat kita yang kemarin, tahun kemarin atau bahkan semalam masih bersama dengan kita, tapi hari ini kita harus mendengarkan kabar duka dari mereka. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang solih, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, ketika mereka yakin, ketika mereka tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, maka mereka pasti akan sibuk menyiapkan diri menyambut kematian tersebut. Pilihannya hanya dua. Apakah kemudian kita mendapati kematian yang indah, yang mulia, yang kemudian kita adalah termasuk hamba Allah yang diridhai Allah, atau justru kita mendapatkan su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk, yang justru ini mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapati, ya, orang-orang soleh yang banyak amalnya, yang dekat dengan Allah, yang takarubnya kepada Allah sangat kuat, mereka pergi satu persatu. Para ulama satu persatu meninggalkan kita. Syekh Ali Jaber di tahun 2021 meninggalkan kita. Para ulama pejuang dakwah ideologis pun satu persatu meninggalkan kita. Orang-orang soleh, mereka pemilik cahaya, mereka memiliki ilmu yang sangat banyak. Kita tidak bisa lagi mendapatkan ilmu dari mereka. Mereka pergi menghadap Rabbnya dengan pertemuan yang sangat indah. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Sahabat solehah yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwa kehidupan ini sangat singkat, ya. Apa yang kita usahakan, harta, tahta, kedudukan yang selama ini kita upayakan dengan semaksimal mungkin, bahkan ya sebagian besar orang yang begitu mencintai dunia, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi kesenangan mereka. Lupakah kita bahwa kematian adalah pemutus segala kenikmatan dunia. Kematian adalah pemutus segala hal yang kita nikmati di dunia ini. Di zaman serba modern, serba canggih, kita seolah terbuai dan terlena, ya, dengan kecanggihan zaman saat ini. Dulu kita kalau makan harus pergi ke tempat makan, ya, harus ngantri dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal kecanggihan teknologi, kita bisa delivery makanan, ya, sampailah di depan rumah kita tinggal makan, ya. Begitu banyak kecanggihan teknologi yang kemudian justru membuat kita terlena, terbuai, dan membuat kita lupa terhadap apa waktu yang sudah Allah berikan. Sahabat solihah, waktu yang Allah berikan di dunia adalah modal utama kita untuk menjemput kematian yang indah. Modal yang Allah berikan kepada kita sekian tahun, apakah sudah kemudian kita pergunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Jangan sampai kemudian modal ini semakin habis, gitu ya. Modal usia kita semakin habis, justru kemudian tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat solihah, apakah kematian yang indah atau kematian yang buruk yang akan kita hadapi? Ini tergantung pilihan kita selama kita hidup di dunia. Akankah kita beramal sesuai dengan syariatnya Allah? Bukankah kita tahu bahwa syariatnya Allah mengatur seluruh aspek kehidupan kita? Dari masalah toharoh hingga masalah pemerintahan. Dari kita bangun tidur sampai kemudian kita kembali mau tidur lagi. Apa yang sudah kita kerjakan sesuai, apakah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Ataukah justru kita menjadikan syariat Allah, aturan Allah hanya seperti prasmanan? Kita ngambil mana yang kita perlukan saja. Sholatnya saja, nutup auratnya enggak, ijtimainya enggak, gitu ya. Atau kita mengambil sholat, puasa, ibadah, haji, saum, dan lain sebagainya. Tapi kemudian urusan pemerintahan tidak. Urusan ekonomi kita masih menggunakan ribawi. Nauzubillahi min dzalik. Bukankah kelak Allah akan bertanya kepada kita, bukan hanya sekedar masa usia kita, tapi apakah kemudian di usia yang Allah berikan, di modal yang Allah berikan, kita taat kepadanya atau tidak? Ya. Jangan sampai kemudian kita mendapati kondisi kita yang menjadi mengenaskan di hadapan Allah. Ketika kemudian Allah bertanya ketaatan kita, baik ketaatan secara personal individu, bagaimana lingkungan keluarga kita, sudahkah kita membiasakan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah? Sudahkah kita mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita? Sudahkah kemudian kita menanamkan visi akhirat kepada anak-anak dan keluarga kita? Ingat, di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini pertanggungjawaban yang sangat berat. Sahabat solihah, kehidupan dunia akan menjadi kehidupan yang sangat merugi jika kemudian kehidupan ini hanya kita isi bermodalkan semangat atau bermodalkan hawa nafsu dunia saja. Sangat-sangat merugi jika kemudian kehidupan dunia ini tidak kita isi dengan ketaatan kepada Rabb-Nya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang maha kuasa, yang memberikan segala sesuatu nikmat kepada kita yang tak mampu kita ukur dengan segala kata atau bahkan seluruh isi dunia. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, ketika kerugian itu semakin mendekati kita, akankah kita mau menjadi orang-orang yang berakhir dengan su'ul khotimah? Tentulah tidak. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah, yang senantiasa bertobat kepada Allah. Jatah umur kita berkurang, setiap harinya berkurang. Maka senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan modal yang Allah berikan agar kemudian kelak mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik dari segi usia, masa muda kita, waktu luang kita, jangan sampai melalaikan kita. Apa yang saya sampaikan adalah pengingat bagi diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.